Ini nih mental orang yang punya mental provokator. Jadi ada orang yang nggak pernah pelihara pitbull, yang nggak pernah sama sekali mengenal anjing pitbull, tapi dia bisa-bisanya bilang anjing pitbull jahat, anjing pitbull tidak bisa bersahabat dengan manusia, anjing pitbull adalah binatang penyerang. Itu adalah seorang yang mental provokator. Karena kejadiannya kayak di jalan ya, ada motor nabrak mobil, lalu motornya yang hancur atau orangnya kenapa-kenapa, yang disalahin mobil. Padahal jelas-jelas yang salah si motor nabrak si mobil duluan. Jadi gimana bisa begitu gitu, orang kepung mobilnya, berarti kan orang itu punya mental provokator, kan dia nggak tahu siapa yang salah, dibilangnya mobil yang salah. Emang yang besar itu selalu salah ya? Emang kalau orang yang badannya besar atau hewan badannya besar atau kendaraan yang besar itu pasti selalu salah ya guys ya? Kan nggak begitu sebenarnya. Ya tuh lucu kayak gini, dia bisa-bisanya kalian bilang anjing pitbull menyeramkan. Udah habis pikir, nonton sampai habis video ini kalian akan tahu anjing pitbull itu seperti apa guys. Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nupusum. Hari ini gue lagi mau bahas tentang anjing pitbull yang lagi viral belakangan ini. Kan videonya banyak tersebar sampai ke TikTok, Instagram, ke short juga. Pokoknya lagi FYP banget deh, tentang pitbull yang gigit seekor monyet ya, seekor monyet yang sedang dipekerjakan oleh beberapa manusia di sana. Jadi gue tuh kayak nggak setuju gitu kan. Gue baca beberapa komennya. Bahkan ada salah satu penangkaran hewan kalau nggak salah ya, yang gue pernah denger ya. Gue lupa dia siapa. Cuman dia itu tuh kayak apa namanya, kayak menjudge kalau anjing pitbull itu adalah semuanya jahat gitu. Kalau anjing pitbull itu adalah sesuatu hewan yang tidak bisa kita pelihara dengan baik gitu. Nah itu sih salah satu yang tidak gue setuju ya. Kenapa? Karena gue sendiri kan pelihara pitbull. Gue bahkan pelihara pitbull bukan cuma satu ya. Gue pelihara pitbull tuh ada 3 ekor. Dan itu tuh banyak banget sebelumnya. Karena gue punya anakan pitbull tuh banyak banget. Dan itu gue yang pelihara sendiri sampai anakannya usia 5 bulan. Kan ada yang lama lakunya ya. Dan itu gue yang pelihara sendiri gitu. Dan gue sebagai yang memiliki pitbull sebagai hewan peliharaan gue sangat-sangat tidak setuju gitu dengan apa yang dikomentari oleh seorang tersebut mengenai anjing pitbull. Dan beberapa dari kalian yang mengomentari tentang anjing pitbull, kalian tidak pernah pelihara anjing pitbull, sebaiknya kalian jangan mengomentari tentang anjing pitbull itu adalah langsung menjudge si anjing itu adalah jahat, si anjing itu adalah hewan peliharaan yang tidak bisa kita pelihara atau yang harus kita takutkan, harus kita waspadai gitu. Nah, kita akan bahas ini karena gue sangat tidak setuju gitu. Awalnya gue cuma mau cuek-cuek aja lah tentang apa pitbull nyerang monyet itu. Nah, cuman gue sempat dengar ada seorang ibu, tapi seorang ibu-ibu, saya nggak tahu itu siapa. Lupa, dia pokoknya di bagian penangkaran hewan atau apa. Pokoknya dia komentar tentang anjing pitbull tidak bisa dipelihara. Itu gue nggak setuju banget itu. Nah, di sini kalian yang pelihara anjing pitbull, gue rasa juga lo orang pasti nggak setuju kalau anjing pitbull dijudge seperti itu gitu. Nah, ini kasus kejadiannya itu sama seperti yang anjing pitbull nyerang poodle di dog park. Nah, anjing pitbull nyerang poodle di dog park itu kalian harus tahu itu siapa yang salah gitu kan. Di sana kan ada CCTV-nya kalau nggak salah, ingat ceritanya ya. Si poodle itu tidak dijaga baik-baik oleh si pemiliknya. Nah, si poodle itu tidak dirantai, tidak dijaga dengan pemiliknya, dan si poodle itu dibiarkan berkeliaran begitu aja gitu kan. Nah, namanya hewan peliharaan, namanya anjing ya, anjing bukan cuma anjing pitbull ya, maksudnya semua anjing pun, anjing yang guard dog, yang ras besar itu kalau ngelihat binatang kecil pasti dia bawaannya kayak mau gigit. Bahkan kadang dia sebenarnya bukan mau gigit loh guys, kadang-kadang tuh anjing pitbull yang gigit hewan lain, misalnya kayak contoh kayak di dog park dulu itu ya, anjing pitbull itu gigit si poodle itu biasanya berawal karena dia ingin bermain gitu kan, dipikirnya bermain, tapi ternyata karena memang anjing pitbullnya itu dia punya nalurinya itu kuat dan besar, seperti dia menyerang padahal dia tidak menyerang gitu. Nah itu kan sebenarnya salah siapa di sana itu. Jadi kita nggak boleh menjudge kalau anjing pitbull itu salah gitu kan. Nah, sama kejadiannya sama kayak yang di video YouTube gue yang pernah gue konten. Jadi gue tuh gue cerita sedikit ya tentang anjing pitbull gue. Gue lagi konten anjing pitbull gue, konten Dogo Olive. Tiba-tiba saat lagi konten ada anjing poodle yang ngegonggong terus, setiap ketemu ngegonggong terus dan memancing si pitbull itu untuk marah. Nah, harusnya si ownernya ini yang punya poodle ini, dia harus bisa menjaga si anjing poodle itu jangan sampai anjing poodle itu ngegonggong atau jangan sampai mengganggu, atau kita saling menjaga lah. Gue sebagai owner pitbull, gue menjaga anjing gue, dan lu sebagai owner poodle juga harus menjaga anjing poodle lu sendiri. Kenyataan yang terjadi itu di video tuh ada jelas banget, si anjing poodle itu udah ngegonggong terus kayak mau galak sama si pitbull.
Tiba-tiba anjing pudelnya lepas begitu aja samperin si pitbull. Nah, berarti di sini kejadian kasusnya itu yang di video YouTube gue ya, lo orang harus nonton di bawah ini ada kejadiannya setahun lalu lah. Itu kejadiannya karena si pudel yang nyerang si pitbull duluan. Nah, si anjing pitbull itu merasa terancam sehingga si anjing pitbull gue tuh mau gigit si pudel itu. Nah, itu kejadiannya bukan karena anjing gue duluan yang ganggu, tapi karena si pudel itu yang ganggu duluan sehingga anjing pitbull gue merasa itu adalah ancaman. Sehingga dia mau nyerang. Nah, itu kan sebenarnya bukan salah si pitbull. Kenapa semua manusia itu bisa menyalahkan anjing pitbull yang salah? Karena dia mukanya mungkin tidak terlihatnya menyeramkan. Terus dia juga anjing ras besar gitu kan. Sehingga orang ngejatnya kalau anjing pitbull tuh anjing yang galak, anjing yang ganas, anjing yang tidak bisa dipelihara gitu. Nah, jadi kejadian kasus yang monyet ini kita balik lagi ke kasus kejadian anjing gigit monyet ya. Dari kejadian anjing pitbull gigit monyet ini, sebenarnya ya yang gue lihat dan gue rasa lo orang pecinta anjing, baik itu anjing apapun tuh gue rasa itu yang salah adalah si ownernya, si manusianya, pemiliknya gitu. Kenapa saat si anjing itu udah mulai nyerang si siapa namanya si monyet itu, kenapa si anjing pitbull itu tidak ditarik sama si ownernya? Ownernya sendiri tidak bisa mengkontrol anjing pitbull itu adalah sebuah kesalahan guys. Kita pelihara anjing pitbull itu harus kita yang alfa dan harus kita bisa mengkontrol anjing pitbull kita, bukan kita yang dikontrol anjing. Nah, si owner ini nggak berbuat apa-apa, dia hanya bolak-balik nggak pegangin anjingnya sama sekali. Dan si yang punya monyetnya pun juga mungkin karena ketakutan atau apa sehingga si yang punya monyet itu tidak berbuat apa-apa. Di sini gua rasa sih bukan karena si anjing pitbull punya naluri jahat untuk menyerang binatang lain atau naluri jahat untuk gigit hewan lain atau binatang lain ya guys ya. Mungkin aja di sana itu terlihat seperti monyetnya itu adalah sebuah ancaman bagi si anjing pitbull. Nah, di sini tuh ya harus yang dikoreksi itu adalah si ownernya. Kenapa si owner itu bisa melepas anjing pitbull tanpa menggunakan rantai? Ataupun ketika menggunakan rantai, kenapa si owner bisa terlepas dari rantai yang ada di anjing pitbull tersebut? Itu balik lagi sih tetap menurut gue sih yang salah si ownernya ya. Dia tidak bisa mendidik, dia tidak bisa menjaga anjing pitbullnya dengan baik dan benar sehingga anjing tersebut bisa loss dari genggaman si ownernya tersebut. Jangan bilang karena dia perempuan dia nggak bisa ini segala macam. Saya juga perempuan di sini kan, saya juga berapa kali ketarik sama anjing pitbull saya, tapi kan saya bisa kontrol dia. Saya bisa marahin anjing pitbull saya ketika dia itu mulai berbuat sesuatu yang tidak baik itu di depan mata gue sendiri seperti itu. Nah, makanya kan gue bilang sama lo orang, lo nggak boleh ngejudge anjing pitbull seperti ini gitu kan. Karena banyak nggak pernah tahu ya, gue punya anjing satu lagi jenis rasnya cowok-cowok. Dan itu tuh super lucu banget anjingnya dan mukanya tuh gemesin banget. Tapi kalian jangan salah loh. Karena gue punya dua anjing ras besar dan dua kepribadian yang berbeda ini ya. Si satu lagi cowok-cowok mukanya lucu, gemesin, nyenengin. Satu lagi pitbull mukanya di mata kalian, muka pitbull tuh galak, sangar, menyeramkan. Tapi yang paling berbahaya itu adalah sebenarnya anjing cowok-cowok dibandingkan anjing pitbull. Kalian boleh cek riset ke Google atau ke YouTube dimanapun ya. Anjing pitbull itu memiliki toleransi emosi yang sangat tinggi. Sehingga dia tuh sebenarnya tidak mudah emosi. Kalau dia tidak diganggu, dia tidak akan mengganggu duluan. Anjing pitbull itu bukan tipe anjing yang menyerang. Dia tidak akan menyerang orang kalau dia tidak merasa terganggu. Seperti itu. Nah, beda halnya sama cowok-cowok. Kalau cowok dideketin aja dia nggak suka, dia galak dideketin sama orang asing gitu. Cowok itu dideketin sama orang asing, dipegang aja cowok itu pasti langsung mau menggigit. Bahkan walaupun anjing cowok gue udah sering gue grooming, dia itu kadang pernah gigit si apa namanya si groomernya gitu. Jadi sebenarnya sih ya bukan dibilang anjing lucu, anjing cute, sebenarnya dia baik, gak galak, gak bisa gigit, salah besar. Atau kebalikannya anjing yang serem, yang sangar gitu, dia bisa gigit malah galak atau itu enggak juga gitu. Ini anjing gue ketemu sama orang-orang lain dia nggak pernah tuh agresif, gigit-gigit sama sekali, tidak pernah. Bahkan dia sama anak gue sendiri, dari anak gue usia 2 tahun, 3 tahun, anjing gue tuh udah dekat banget sama anak gue. Jadi gue sangat tidak setuju sama pendapat orang tersebut yang mengatakan anjing pitbull tidak bisa dipelihara. Anjing pitbull tuh tidak bisa ditenangin atau anjing pitbull tuh galak banget, itu nggak setuju. Kalau ada yang bilang anjing pitbull gigitannya nggak bisa lepas, itu baru benar. Memang tidak akan bisa lepas kalau dia tetap mau menggigit. Makanya kita sebagai owner harus bisa kontrol si anjing pitbull tersebut, jangan sampai dia alfanya lebih tinggi daripada kita, begitu. Jadi gue kayak greget aja gitu. Kenapa sih anjing pitbull tuh selalu disalahkan kalau ada insiden-insiden yang ada menyebabkan kecelakaan, misalnya anjing yang lainnya itu gigit atau apa. Padahal di CCTV jelas terlihat si anjing poodle itu atau hewan lain itu yang mengganggu anjing pitbull duluan. Tapi tetap aja disalahin anjing pitbull gitu.
Nah itu kalian harus bisa berpikir. Gue rasa di sini pecinta pitbull juga pasti nggak akan setuju. Dan gue juga baca komen-komen yang ada di video tersebut, memang banyak banget yang tidak setuju dengan argumentasi tentang anjing pitbull tuh tidak bisa dipelihara. Lu harus rasain dulu, lu harus mengenal anjing pitbull dulu, lu baru bisa komentar. Gue pelihara anjing pitbull sudah 4 tahun lebih, dan gue tuh tahu banget anjing pitbull gue yang bernama Dogo itu adalah anjing-anjingnya super baik banget. Dia tuh nggak pernah yang namanya gangguin orang duluan, dia juga orangnya baik banget. Kalau ada yang mengganggu dia, dia baru menyerang. Anjing pitbull gue yang Dogo itu, dia tuh tahu banget perasaan gue sebagai manusia. Lagi sedih, senang, suka, atau marah, dia tuh tahu banget. Jadi gue sangat tidak setuju, ingat ya, gue nggak setuju omongan orang tersebut yang bilang anjing pitbull itu tuh nggak bisa dipelihara dengan baik, anjing pitbull tuh nggak bisa diapa-apain. Lihat contohnya ini, kamera mendekat. Lihat begini lucu ya, jadi usap-usap aja tuh manja banget. Dan banyak banget video short gue yang menunjukkan bahwa anjing pitbull tuh sebenarnya manja banget. Dia tuh suka diusap-usap nih, dia tuh manja nih, lihat tuh. Dia kalau diusap-usap gini dia tidur gitu. Tuh, mukanya tuh lucu banget dia tuh, lihat. Mana mungkin sih anjing selucu ini kalian bilang itu galak gitu, kayaknya enggak lah. Itu mungkin mukanya aja yang tidak, yang kelihatannya galak, tapi sebenarnya dia baik banget tuh, lihat. Dia aja kayak udah mau cium-cium kita, dia aja udah mau sayang-sayang kita, dia artinya tuh dia nyaman, dia bukan tipe anjing yang suka nyerang duluan gitu. Jadi kalian tolonglah, kalian kalau tidak mengenal pitbull, jangan pernah menjudge anjing pitbull itu adalah anjing yang tidak baik atau anjing jahat, guys. Gue sangat tidak setuju. Gue berani berargumentasi sama kalian yang menganggap anjing pitbull itu sesuatu hal yang menyeramkan dan tidak bisa didekati gitu. Nah gitu aja sih guys yang gue mau sampaikan tentang anjing pitbull yang menyerang monyet peliharaan, bukan monyet peliharaan, malah monyet yang diperkerjakan oleh manusia yang tidak bekerja gitu. Oke, cukup sekian video yang gue buat hari ini. Thank you udah nonton channel YouTube gue Nupus Home. Thank you udah nonton tentang video hari ini. Yang nggak suka kalian boleh komen, boleh kita berdebat di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Yang kalian setuju ya terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue Nupus Home. Jangan lupa juga di like, comment, and share guys. Bye. Bye. Bye-bye dulu, bye. Bye-bye. Sini angkat tangannya. Bye.